Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna atas setiap kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Yefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagimu. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa segala kerinduan kami untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus.
Sungguh indah diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Angkat tangan, angkat suara. Oh, ya kami memuji-Mu Tuhan. Oh, kami bawa syukur di hadapan Raja kami. Oh, ya kami datang biar penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Biar penyembahan kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami saat ini Tuhan. Diam di dalam hadirat-Mu. Amin. Oh ralabatakan ralabashikin ralabaralabaralabaralababu. Oh ralabashikin ralabashi. Ya ralabashi, ya ralabaralabashi. Thank you Lord, thank you, thank you. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya.
Yes Lord. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes, God. Kami menanti-nantikan-Mu di tempat ini. Mari rasakan kehadiran Tuhan. We worship you God. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini, hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kamu, hadirat-Mu.
Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan Yesus. Segala hormat bagimu, Yes. Allah yang duduk di atas tahta. Terima kasih Bapa, terima kasih. Shikila rabata barabata paka shikila rabarabata kasyata karaba. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah disenangkan oleh korban pujian kami, oleh korban persembahan kami. Saat ini ya Tuhan, kami minta Tuhan Roh Kudus-Mu yang kuat, yang gagah perkasa menguasai hati pikiran kami. Kami minta Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Kau buka telinga rohani kami, untuk kami boleh mendengar tuntunan-Mu, untuk kami boleh mendengar suara-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami butuh Tuhan, tuntunan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji, meninggikan Tuhan. Walaupun hanya lewat online, tapi kita percaya bahwa kuasa dan hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan kita percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang rindu bersekutu dengan Tuhan, pasti akan bertemu dengan Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan buat saudara dan saya. Saudara, ada pesan Tuhan buat saudara dan saya malam ini, yaitu lewat peristiwa yang dialami oleh Elia. Siapa Nabi Elia? Saya rasa orang percaya tahu siapa Nabi Elia. Dan juga orang Israel di zaman Elia maupun orang Israel di zaman now, mereka sangat menghormati Nabi Elia sebagai salah satu dari 2 nabi terbesar selain Musa. Banyak sekali perkara-perkara dahsyat yang Tuhan lakukan melalui pelayanan Elia. Kalau kita lihat listnya, ada banyak saudara. Nah, salah satunya adalah Elia melakukan satu perbuatan yang ajaib, yaitu dia membuat mukjizat di rumah janda di Sarfat. Ya, persediaan minyak dan tepung yang terakhir tiba-tiba saja bisa berkelimpahan di masa kelaparan itu. Elia lah yang membuat masa kekeringan di Israel selama 3,5 tahun hanya lewat perkataannya. Dan hanya lewat doanya hujan pun turun. Wow, luar biasa. Bahkan Elia juga membangkitkan anak janda dari kematian. Luar biasa. Apalagi Elia menurunkan api dari langit ketika dia berhadapan dengan 450 pengikut Nabi Baal dan 400 pengikut Asyera. Elia juga yang membelah sungai Yordan. Luar biasa sekali Elia ini. Namun ada satu peristiwa ketika ia selesai bertanding melawan dan membunuh 450 Nabi Baal, ia diancam akan dibunuh oleh Ratu Izebel, yang pada waktu itu dia adalah istri dari Raja Ahab. Lalu apa yang terjadi ketika Elia mendengar ancaman itu? Ia menjadi takut sekali. Lalu kemudian dia melarikan diri. Dia pergi ke padang gurun, yaitu di daerah Yehuda, wilayah Yehuda. Kemudian dia pergi ke Gunung Horeb. Nah, rupanya seorang Elia yang begitu dahsyat pun pernah mengalami masa-masa di mana ia menjadi takut kehilangan nyawa, saudara, alias takut mati, saudara. Ya, dia menjadi cemas, putus asa, lelah dan frustasi yang berujung maunya mati aja. Ya, jadi nggak salah kalau firman Tuhan tuh katakan bahwa Elia itu juga manusia biasa, sama seperti saudara dan saya, yang pada suatu masa bisa menjadi lemah, takut, putus asa, dan kehilangan pengharapan, saudara. Lalu apa yang terjadi dengan Elia? Sesampainya di padang gurun, ia duduk di bawah pohon arar. Begini katanya di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar.
Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lah, ini perkataan orang yang lagi galau, yang lagi down, saudara. Kemudian kita tahu ceritanya ya, Elia pun ketiduran. Ya, mungkin saking capek tubuh dan roh dan jiwanya begitu lelah, akhirnya dia ketiduran. Kemudian ada seorang malaikat membangunkan Elia dan dia sudah siapkan makanan dan minuman buat Elia. Setelah makan dan minum, Elia kemudian tertidur lagi, mungkin saking capeknya. Lalu kemudian dibangunkan kembali oleh malaikat itu dan kemudian Elia makan dan minum lagi. Lalu kemudian ia melanjutkan perjalanannya 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb, yaitu Gunung Tuhan. Disebut Gunung Tuhan kenapa? Karena disitulah pertama kali Tuhan menjumpai Musa. Dan disitulah pertama kali juga Tuhan memberikan 2 loh batu, yaitu hukum perintah, 10 hukum perintah kepada Musa. Dan apa yang terjadi? Ya, setelah dia sampai di sana, dia ditanya Tuhan, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu Elia menceritakan keadaannya. Tapi sepertinya curhatan Elia tidak ditanggapi Tuhan. Ya, Tuhan hanya suruh dia berdiri di atas gunung. Kalau saudara baca di sini, dia disuruh berdiri di atas gunung menghadap Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Setelah angin badai, setelah gempa, setelah api berlalu, kemudian angin sepoi-sepoi datang, lalu Elia keluar, berdiri di pintu, berdiri di mulut gua, dan dia menghadap Tuhan. Ya, lalu Tuhan kembali bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Perhatikan saudara, 2 kali Tuhan bertanya dengan pertanyaan yang sama dan dijawab dengan jawaban yang sama pula oleh Elia. Mengapa Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama? Bukankah Elia sudah jawab, betul? Karena pastilah bukan itu yang mau didengar Tuhan, saudara. Saya rasa Elia dan juga kebanyakan kita pada waktu kita mengalami masalah yang begitu besar, pada waktu kita down, pada waktu kita lagi galau, kita mengharapkan pasti Tuhan menjawab seperti ini. Jangan takut Elia, aku akan menyertaimu, aku akan melepaskan engkau dari musuhmu Ratu Izebel. Atau mungkin Tuhan bisa saja berkata, jangan takut Elia, jangan cemas, aku akan berperkara atas setiap permasalahanmu. Tetapi malah sebaliknya, sepertinya Tuhan itu tidak menanggapi perasaan Elia. Seperti Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak simpati, Tuhan tidak berbelas kasihan atas apa yang dialami Elia saat itu. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang Elia alami? Apakah Tuhan tidak kasihan terhadap apa yang sedang dialami oleh Elia? Tuhan pasti tahu. Tuhan juga pasti merasakan apa yang Elia rasakan. Tapi sepertinya Tuhan tidak tersentuh dengan kesedihan hati Elia. Coba kita renungkan. Ya. Apa maksud Tuhan bertanya 2 kali pertanyaan yang sama? Kalau kita benar-benar renungkan, sesungguhnya pertama kali Tuhan bertanya kepada Elia, kamu ngapain di sini Elia? Itu sama saja dengan kata lain, seharusnya kamu nggak di sini Elia. Seharusnya kamu sedang melakukan hal yang lain. Betul? Pertanyaan pertama Tuhan itu sesungguhnya ingin menyadarkan Elia untuk refocus. Kembali fokus kepada tugasnya. Bukan tenggelam di dalam kesedihan. Bukan tenggelam di dalam mengasihani diri sendiri. Bukan tenggelam di dalam ketidakberdayaan atau ketidaksanggupannya. Tapi lupanya Elia masih gak sadar juga. Karena pikirannya sudah dikuasai oleh perasaannya yang saat itu sedang galau abis. Ya, saya juga pastilah merasakan apa yang Elia rasakan. Saya rasa semua saudara pernah mengalaminya. Ya, karena pada waktu kita tenggelam di dalam permasalahan, kita itu gak bisa berpikir dengan jernih, apalagi mendengar suara Tuhan. Karena kita sedang tenggelam oleh suara di hati kita yang terngiang-ngiang, hati yang sedang galau. Betul kan? Saudara,
Hingga akhirnya Tuhan berkata, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, dan seterusnya dan seterusnya. Dari perkataan Tuhan itulah akhirnya Elia sadar. Saudara, dari peristiwa ini kita belajar 3 hal, ya. Bahwa yang pertama, pada waktu kita terlalu berfokus kepada masalah yang mustahil untuk kita lakukan, yang timbul adalah ketakutan, kecemasan, putus asa, mengasihani diri sendiri, kecewa, frustasi yang berujung rasanya mau mati aja deh. Persis seperti yang Elia rasakan. Yang kedua, pelajaran apa? Pada waktu kita terlalu berfokus kepada masalah yang begitu sulit, maka kita melupakan apa yang seharusnya kita lakukan, melupakan apa yang bisa kita kerjakan. Saudara, sama seperti Elia, begitu dia terlalu berfokus kepada masalahnya sehingga dia melupakan pelayanan yang lain. Ingat ini, saudara. Dan yang ketiga, pada waktu kita terlalu berfokus kepada masalah yang tidak dapat kita lakukan, kita acap kali melupakan kuasa Tuhan, ya, yang sanggup melakukan hal-hal di luar pikiran manusia. Bukankah Elia sudah tahu? Bukankah Elia sudah merasakan bagaimana Tuhan memberikan mukjizat yang begitu dahsyat sebelum-sebelumnya? Tetapi karena dia terlalu berfokus kepada masalahnya, sehingga dia lupa akan kuasa Tuhan. Dan ini sering kita alami, saudara. Saudara, kita semua pasti banyak mengalami masa-masa sulit, ya, apalagi keadaan dunia yang tidak semakin membaik. Seperti pandemi ini contohnya, pekerjaan susah, usaha jadi mandek, studi terlantar, ketegangan dalam rumah tangga pun naik. Dan seringnya waktu masalah yang kita alami itu nggak ada solusinya, kita tidak melihat adanya suatu perubahan ataupun perbaikan, maka kita acap kali menjadi tawar hati, jadi kecewa sama Tuhan, kecewa sama orang lain, mulai menyalahkan masalah kepada keadaan, menyalahkan orang lain. Lalu hati kita menjadi dingin, kita mulai jauh dari Tuhan, kasih kita mulai menjadi dingin. Dan pada akhirnya kita melupakan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita udah gak bisa fokus lagi, saudara. Ini, hati-hati saudara. Itu arti kita sudah hanyut, tenggelam terbawa arus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Seperti peristiwa Elia, pesan Tuhan buat saudara dan saya adalah refocus. Berfokus kembali. Jangan berfokus kepada masalah yang mustahil untuk kita lakukan. Tapi mari kita fokus kepada hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Karena sebenarnya masih banyak yang bisa kita kerjakan, saudara. Masih ada yang bisa kita kerjakan. Jangan kita berfokus kepada masalah yang tidak bisa kita kerjakan. Pada akhirnya kita hanya merenungi nasib kita. Kita bisa tenggelam dalam kesedihan dan putus asa. Mari saudara, jangan kita termenung memikirkan masa yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi mari kita bangkit, kita berfokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Kita berdoa, kita tanya Tuhan, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang masih bisa kita lakukan? Bagian yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Sama seperti Elia. Ketika dia mulai bangkit, ketika dia mulai melakukan apa yang Tuhan suruh, buktinya Tuhan berperkara kepada Izebel, betul? Dan apa yang terjadi ketika dia bangkit, ketika dia mulai timbul semangatnya untuk melayani kembali, sekalipun masalahnya belum selesai, Elia mengakhiri pertandingannya dengan penuh kemenangan. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang sakit. Mungkin saudara sedang mengalami
persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, juga di dalam studimu. Mungkin saudara sedang mengalami gempa, mengalami badai di dalam rumah tanggamu, di dalam membina hubungan dengan orang lain. Saudara ketahuilah, jangan berfokus kepada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Marilah kita berfokus kepada apa yang bisa kerjakan. Dan kita serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Sesuatu yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang mengerti dan yang peduli atas setiap permasalahan kami, dan yang tahu apa yang sedang kami alami, dan yang mengerti perasaan kami. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami lebih daripada apapun. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni kalau kami mulai dingin terhadap Engkau. Ampuni kami yang kami mulai tawar hati, mulai jauh dari Engkau. Atau kami yang mulai tidak percaya akan kuasa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami minta ampun. Kami mau bangkit kembali. Kami mau melayani Engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Kami mau melayani sesama kami dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, mari Tuhan, tunjukkan Tuhan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami selesaikan Tuhan. Tuhan, kami percaya perkara-perkara kami yang mustahil untuk kami lakukan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau sanggup dan Engkau yang akan menyelesaikan dengan caramu dan waktumu Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa kepada semua yang sedang mendengarkan, kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang letih, lesu, beban berat. Tuhan saat ini angkat. Tuhan sudah berbicara pada kami. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan, buat yang sakit Tuhan. Hamba berdoa, hamba katakan, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kepada semua yang sedang mengalami jalan buntu, hamba berkata, jalan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Jalan-jalan semua terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Buat yang terbelenggu, saat ini hamba berkata, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Kepada semua yang sedang mengalami keretakan rumah tangga, saat ini Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari Tuhan, curahkan hikmat yang daripada-Mu. Curahkan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami buat, apa yang harus kami putuskan. Mari Tuhan, pimpin, tuntun langkah kami. Kami butuh tuntunan daripada-Mu. Berbicara kepada kami setiap hari. Beri kami kekuatan untuk melakukan apa yang benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami percaya kami sudah menerima pengurapan daripada-Mu. Kami sudah menerima roh yang gagah perkasa itu. Kami sudah menerima kebangkitan yang daripada-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari bawa persembahanmu kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala berkat dan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat dan kasih setia Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami bawa persembahan ini di hadapan-Mu Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami untuk segala hal yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami. Biarlah segenap persembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini dikelola untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.
yang siap memberi. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita buka hati kita, dan kita bangkit berdiri. Kita akan menyudahi ibadah kita malam ini bersama dengan berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan karir dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu baik, diberkatilah apa yang kau kerjakan berhasil. Bahkan damai sejahtera dari surga turun mengalir di dalam hidupmu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.